السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. InsyaAllah ta'ala, kalau Allah izinkan, kita akan mulai mempelajari tafsir dari surah Al-Kahfi, satu surat yang disahihkan oleh para ulama keutamaannya. Karena ibu harus tahu bahwa banyak sekali, sangat banyak sekali keutamaan surat, tapi tidak sahih. Keutamaan Yasin begini, keutamaan Waqiah begini, keutamaan Al-Lahab begini. Bahkan ada satu riwayat menjelaskan keutamaan dari surat pertama, surat kedua, surat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai 114. Ada semua. Itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Yang sahih, insyaallah ibu tahu ya, keutamaan surat Al-Fatihah apa? Sahih apa tidak? Sahih. Apa keutamaan surat Al-Fatihah? Masa nggak tahu? Banyak sekali, satu aja deh. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah adalah solat kita tidak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Besar sekali. Besar sekali. Ya bayangkan, rukun Islam, amal terbesar setelah syahadat, nggak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Dan masih banyak lagi. Al-Baqarah. Ya firru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan-setan akan lari, yang dimaksud jin-jin kafir, jin jahat, akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Ali Imran sama. Ali Imran berbarengan dengan Al-Baqarah. Barang siapa yang mempelajari dua surat ini maka dia jadi fuqaha, alim, jelas ulama. Kalau dia sampai faham dari ayat pertama sampai ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ya. Tidak banyak. Kemudian di dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Ada ayat kursi. Ini pun sahih. Apa yang ibu tahu tentang ayat kursi? 3 malam berturut-turut Abu Hurairah 3 malam berturut-turut didatangi oleh laki-laki tua miskin, mencuri harta makanan Baitul Mal yang sedang dijaga oleh Abu Hurairah. Ditangkap, lalu nangis-nangis dia.
meronta-ronta, merengek-rengek, minta dilepaskan, karena mungkin kasihan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Besok malamnya begitu lagi, meronta-ronta lagi, merengek-rengek lagi karena kasihan dilepaskan. Malam ketiga sempat lapor kepada Nabi, ya. Nabi mengatakan nanti malam dia akan datang lagi. Nabi tahu, tentu diberitahu oleh Allah. Dan betul, malam ketiga Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskan. Karena pencuri kan. Nah, ditangkap meronta-ronta, merengek-rengek, minta dilepaskan. Kata Abu Hurairah, enggak akan. Akhirnya si laki-laki tua miskin ini mengatakan, kalau engkau lepaskan aku, akan aku ajarkan satu ilmu. Rupanya kakek-kakek tua ini tahu siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah laki-laki yang sangat tamak, sangat rakus sekali Abu Hurairah itu terhadap ilmu. Kalau kita tamak rakus terhadap uang, harta, karir, jabatan, dagangan, Abu Hurairah justru tamak rakus terhadap ilmu. Kita ya sekedarnya sajalah, ngaji ayo, nggak ngaji ya nggak apa-apa, ya kurang rakus, ya bukan kurang rakus, ya kurang hobi lah, ya kurang demen ya sama ilmu. Tapi kalau ada proyek nih 500 miliar, di mana tuh, ayo. Wah, kalau ada ilmu nih, pengajian, biasa. Abu Hurairah kebalik. Beliau laki-laki yang sangat rakus, tamak terhadap ilmu. Laki-laki tua ini tahu siapa Abu Hurairah, maka dipancing dengan kalimat itu, kalau engkau lepaskan aku, akan aku ajarkan satu ilmu. Abu Hurairah penasaran, apa itu? Jika engkau lepaskan aku, akan aku ajarkan satu ilmu, bahwa kalau sebelum tidur engkau membaca ayat kursi, engkau tidak akan diganggu oleh setan. Padahal setannya siapa? Setannya dia sendiri. Laki-laki tua miskin yang datang 3 malam berturut-turut itulah jin, setan. Tahu dari mana? Dari Nabi SAW. Malam itu Abu Hurairah belum tahu. Sekelas Abu Hurairah, manusia berilmu, nggak tahu kalau itu jin, kalau itu setan. Tahu setelah diberitahu oleh Nabi SAW. Ini sahih, ya. Tidak banyak. Salah satunya Suratul Kahfi, ya, disunahkan membacanya di malam atau di hari Jumat. Adapun yang surat Yasin tidak sahih. Ibnu Hajar dan lain-lain mengumpulkan seluruh hadis tentang surat Yasin. Banyak kan? Beliau mengatakan satu pun tidak ada yang sahih. Satu pun tidak ada yang sahih tentang keutamaan surat Yasin yang begini, yang begini, yang begini. Barang siapa yang membaca di malam Jumat akan kuat agamanya, dibacakan kepada orang yang sedang mati atau menjelang mati. Tidak ada yang sahih. Ini yang sahih. Nah, insyaallah kita mulai mempelajari tafsir dari surat Al-Kahfi. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita ini saya ambil dari Ibnu Katsir, ya. Saya tidak ambil dari Al-Qurtubi, Ibnu Jarir, Asy-Syinkiti, ya. Saya mencukupkan dengan Ibnu Katsir. Oleh karena itu kita perlu tahu, ibu perlu tahu,
Apa manhaj yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, agar nanti ibu tidak ada pertanyaan, loh kok ini tidak dibawakan, loh kok ini tidak disampaikan. Nah, sengaja beliau, karena salah satu manhaj yang ditempuh oleh beliau di dalam ilmu tafsir ini, beliau sekuat tenaga menghindari apa? Menghindari Israiliyat. Sementara banyak sekali kitab-kitab tafsir yang tidak selamat dari Israiliyat. Ibu tahu Israiliyat? Ya, sesuai dengan namanya Israiliyat, Bani Israel, Yahudi kitabnya apa, Bu? Bani Israel kitabnya apa? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil Bani Israel, ya? Bukan Al-Quran, bukan Sunnah. Nah, Israiliyat adalah kisah-kisah di masa lalu, berita-berita masa lalu, menarik isinya, tentang Nabi Adam sampai Nabi Sis, banyaklah menarik. Tapi itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, nggak ada. Artinya bukan firman Allah, bukan sabda Nabi. Adanya di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat dan Injil. Nah, beliau dalam manhaj beliau sampaikan kepada kita, sekuat tenaga aku menghindari Israiliyat. Oleh karena itu, kitab Ibnu Katsir ini tidak setebal At-Tabari misalnya, tidak setebal kitab-kitab tafsir yang lain yang banyak memuat tentang Israiliyat. Kenapa beliau menghindari Israiliyat? Mungkin mudah jawabannya, ya. Apa kira-kira? Ya dongeng kalau benar ya nggak masalah, ya kan? Ya dongeng kan nama lain dari cerita, ya, kisah, ya. Atau kalau dongeng itu kisah yang bohong, ya keliru. Seandainya dongeng, kisah, cerita itu sama saja, maka yang penting adalah benar atau salah, kan begitu. Kalau iblis disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau, lalu diusir dari surga, kisah ini benar apa salah? Benar kan? Benar kan? Itu dia. Karena yang pasti benar itu hanya Al-Quran dan Sunnah, hanya Al-Quran dan hadis yang sahih, itu yang pasti benar. Adapun di luar itu bisa benar bisa salah. Masa beragama bisa benar bisa salah, ya kan? Ketika ibu datang ke seorang dokter ngasih obat, ibu nanya, ini benar obatnya Pak Dokter? Bisa benar, bisa salah juga sih, ya. Kira-kira ibu berani minum nggak? Iya, nggak berani kan? Itu sekedar ilmu dunia kecil, ya. Apalagi ini ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu kalau kita amalkan benar surga, kalau salah kita amalkan neraka. Kan mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Nah, oleh karena itu beliau menghindari, karena sekali lagi yang pasti benar hanya Al-Quran dan hadis sahih. Di luar itu bisa benar bisa salah. Mengatakan pasti salah juga nggak boleh. Mengatakan pasti salah juga nggak boleh. Karena apa yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Apa yang ada di Taurat dan Injil hari ini
ya, dari zaman Nabi lah sampai hari ini, itu dibagi 3. Satu, apa? Yang pasti benarnya. Ibu jangan mengira apa yang ada di Taurat dan Injil sekarang ini salah semua. Enggak, ada yang benar. Apa yang benar? Lah, misalnya di Taurat dan Injil dikatakan bahwa manusia pertama adalah Adam, istrinya bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Mereka berdua diusir dari surga setelah ditipu oleh iblis. Benar apa salah ini? Benar, walaupun itu ada di Taurat dan Injil. Kita katakan benar karena sama dengan Al-Quran. Kan Al-Quran seperti itu juga. Gitu. Ini yang pertama, pasti benarnya. Ada beberapa lah, walaupun nggak banyak. Yang kedua? Yang pertama pasti benarnya. Yang kedua? Pasti salahnya. Yang pertama pasti benarnya, yang kedua pasti salahnya. Pasti, kita nggak ragu, pasti salah. Bisa sebutkan Ibu? Apa? Yang ada di Taurat dan Injil dan pasti salah, nggak mungkin benar. Apa? Ya, Nabi Isa atau Yesus disalib. Nabi Isa atau Yesus itu adalah anak Tuhan. Tuhan ada 3. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Mertua, Tuhan apa? Roh Kudus, ya. Itu pasti salahnya. Yakin seyakin-yakinnya. Tahu salah dari mana? Ya, beda dengan Al-Quran. Masa kita ragu dengan kebenaran Al-Quran? Ketika sesuatu berbeda dengan Al-Quran pasti salah. Tidak boleh toleran dalam hal ini. Salah-salah, batil-batil, sesat-sesat. Toleran kepada orangnya. Ada pendeta sudah tua mau nyebrang jalan, kita seberangin boleh Bu? Tentu boleh. Nah, itu toleran sama orangnya. Ajarannya sesat ya sesat, salah ya salah, haram ya haram. Ya. Yang ketiga, yang ketiga ini yang kita tidak tahu apa itu benar apa salah. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan engkau salahkan semuanya. Orang kita nggak tahu benar apa salah, kita nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya karena di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ya. 2 anak Nabi Adam, abang membunuh adiknya. Yang membunuh namanya siapa? Yang dibunuh namanya siapa? Yang membunuh namanya Qabil katanya. Yang dibunuh Habil. Ada di Al-Quran? Nggak ada. Ada di hadis sahih? Nggak ada. Itu adanya di Taurat dan Injil. Betul? Nggak tahu. Salah? Nggak tahu juga. Bisa benar, bisa salah. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Jangan engkau benarkan, jangan engkau salahkan. Apa istilahnya? Tawakuf. Tawakuf udah wallahu a'lam. Bisa benar, bisa salah. Yang penting jangan ikut-ikutan. Ya. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah tidak suka menyebut nama Qabil, Habil. Menolak juga tidak. Ya kalau salah, kalau benar masa ditolak. Apalagi Israel, malaikat pencabut nyawa itu katanya namanya Israel. Ini pun sama, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis yang sahih. Adanya di mana? Di Taurat dan Injil. Betul? Nggak tahu. Salah? Nggak tahu juga. 7 pemuda yang tidur di dalam gua 300 tahun lebih, namanya siapa Bu? Nggak tahu. Di Al-Quran nggak ada, di hadis sahih nggak ada, di Taurat dan Injil ada, nggak hafal saya namanya.
Ada Dikianus, Maxivianus, siapalah. Betul? Wallahu a'lam. Salah? Wallahu a'lam. Orang di Al-Quran nggak ada, di hadis sahih nggak ada. Gitu ya. Nah, alhamdulillah kita mendapati kitab tafsir ini insya Allah bersih ya, manusia lah ya, walaupun dalam perjalanannya ada satu dua ya, tetapi komitmen beliau, tekad beliau tidak akan membawakan Israiliyat. Kemudian yang juga menjadi manhaj beliau dan tentu manhaj para ulama ahli tafsir, itu pertama kali yang ditempuh ya, menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, karena Al-Quran ini satu sama lain saling menafsirkan, saling menjelaskan. Ibu baca di surat Al-Baqarah kurang jelas, begitu baca di surat An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman, lebih jelas ya. Ambil contoh akhir-akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada saudara-saudara kita yang salah faham dengan ayat ini. Kenapa? Karena dia malas. Dia malas. Dia nggak nyari ayat-ayat lain, baca ayat lain. Apa sih maksud yakin? Langsung diterjemahkan, diyakini, difahami. Yakin adalah yakin. Bahasa Indonesia saya yakin kan kita tahu. Jadi menyembah Allah itu sampai kapan? Sampai yakin. Jadi kalau sudah yakin, ya nggak perlu nyembah lagi, nggak wajib lagi. Oleh karena itu manusia itu ada 4 level katanya. Ini gara-gara tidak mengikuti manhaj seperti Ibnu Katsir. Level pertama syariah, level kedua tarekat, level ketiga hakikat, level tertinggi makrifat. Ini sudah yakin. Level pertama syariat, ya seperti kita ini, masih sholat, masih wudhu, masih ada batal wudhu, masih membahas masalah najis segala macam. Itu level terbawah. Kalau sudah tertinggi, levelnya sudah yakin. Kalau sudah yakin, nggak menyembah Allah nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, nggak saum nggak apa-apa, kadang minum homer nggak apa-apa. Dalilnya mana? Tadi, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Jadi sholat itu sampai kamu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ternyata ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain ya. Mungkin ibu pernah dengar bagaimana dialog antara malaikat dengan orang-orang penghuni neraka Sakor. Malaikat bertanya, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Dijawab, qalu lam naku minal musallin. Karena dulu kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dulu kami nggak peduli, nggak mau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Wa nakhudu ma'al khaidin. Kami bersama orang-orang kafir begini-begini. Hatta atanal yakin. Sampai kami kedatangan yakin. Apa? Mati.
sampai kami mati baru kami sadar. Nah, mati di situ di surat ini disebut sebagai al-yaqin. Ya. Nah, saudara-saudara kita ini buru-buru menyimpulkan, pokoknya yakin, gitu. Padahal yakin yang dimaksud adalah mati. Ya. Ini contoh. Ya. Mungkin termasuk ketika ada orang salah faham dengan ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, kalau mereka betul-betul beriman dan beramal soleh, akan mendapatkan surga. Banyak yang salah faham ini. Lalu mereka memahami ayat ini, oh, kalau begitu yang masuk surga bukan hanya kaum muslimin, non muslim pun bisa. Ini ayatnya jelas. Ya. Mereka tidak membaca ayat yang lain bahwa innad dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima. Ya. Jadi begitu. Jadi tidak boleh baca satu ayat langsung ditafsirkan sendiri, difahami sendiri, disimpulkan sendiri. Beda dengan para ulama, nggak berani menyimpulkan, baca dulu. Ya kan, mereka belajar dari anak-anak. Bahkan tidak jarang dari anak-anak itu umur 15 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang umur 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada yang umur 9 tahun, ada yang umur 7 tahun bahkan. Artinya dihafal, kemudian ditambah dengan menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, terus baru menyimpulkan. Itu namanya ulama. Kita tidak. Mulai belajar agama sudah kuliah atau bahkan sudah lulus, baru tertarik dengan agama, dia belajar agama, bahkan sebagiannya mu'alaf, baru masuk Islam. Instan sekali belajarnya. Ya tentu nggak sanggup mereka. Orang sudah kepala 3, kepala 4, tapi mereka buru-buru dan berani baca satu ayat disimpulkan, baca satu ayat ditafsirkan sendiri. Jadilah seperti ini. Ya. Maka yang pertama, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, satu sama lain saling menafsirkan. Yang kedua, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, dengan ucapan Nabi, dengan perbuatan Nabi. Ya. Maka setiap kali Nabi mengucapkan sesuatu, setiap kali Nabi melakukan sesuatu, itu adalah apa, Bu? Adalah tafsir dari Al-Quran. Adalah tafsir dari Al-Quran. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu bertentangan dengan Al-Quran. Fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Jika kalian takut fitnahnya orang-orang kafir, jika kalian takut serangan orang-orang kafir,
maka tidak dosa bagimu mengqashar sholat. Yang 4 rakaat jadi 2, asar 2, zuhur 2, isya 2. Nah, Umar pernah bertanya begini, ya Rasul, dulu memang kita takut serangan orang-orang kafir, apalagi ketika masih di Mekah, kemudian perang Badar, kemudian perang Uhud. Adapun sekarang setelah Futuh Mekah, kita nggak takut lagi ya Rasul, justru orang-orang kafir takut kepada kita. Apakah dengan demikian kita sudah tidak boleh mengqashar salat lagi? Karena kalimatnya jelas di situ, jika kalian takut serangan orang-orang kafir, maka boleh mengqashar salat. Yang 4 jadi 2. Berarti menurut lafaz ini, kalau sudah tidak takut serangan orang-orang kafir, tidak boleh mengqashar salat lagi. Itu pemahaman Umar. Ibu tahu jawab Nabi? Jawaban Nabi apa dari pertanyaan Umar ini? Al-qasru shadaqatu minallah. Salat qashar itu adalah sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Sebagaimana kita, ibu ngasih sedekah semampu ibu pada fakir miskin, kok ditolak, tersinggung nggak? Senang nggak ibu? Tentu nggak senang. Ya kalau memang dia nggak mau, dia nggak butuh, terima saja, nanti berikan ke siapa, jadi dapat pahala lagi, ya kan? Kita nggak suka kalau kita memberikan sedekah ditolak. Allah lebih tidak suka lagi. Maka kalau Allah memberikan sedekah, kita terima. Maka walaupun ibu nggak ngapa-ngapain, bengong-bengong di Makassar, di Surabaya, atau di Kuala Lumpur, salat duhur berapa rakaat? 2. Salat asar 2, salat isya 2. Itu sedekah. Kecuali di Jakarta ya. Jakarta ya tidak boleh 2. Ya. Adapun jamaah tidak ada hubungannya dengan safar. Ya. Artinya mau safar atau tidak, kalau perlu jamaah, jamaah. Gitu. Sebaliknya, ibu di rumah, tapi hujan lebat atau banjir atau menolong tetangga yang sedang berdarah-darah, melewati sholat, udah biarin aja, nggak sholat duhur, biarin aja. Nanti dijamak ke asar, gitu ya. Urusan doruri tentunya, bukan urusan arisan, undangan, resepsi, kumpul-kumpul, bukan. Kalau itu kan harus kita yang ngatur, ya. Ini contoh tafsir Al-Quran dengan hadis. Itu banyak sekali. Intinya, setiap kali Nabi mengucapkan sesuatu, setiap kali Nabi melakukan sesuatu, itu berarti Nabi sedang mengamalkan Al-Quran, sedang menafsirkan Al-Quran, sedang menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, Aisyah pernah ditanya, apa Bu? Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah, keseharian Rasulullah, perangai Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah sehari-hari, bagaimana? Singkat sekali jawaban Aisyah, apa? Iya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ya Al-Quran itu. Artinya Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surat itu sudah diamalkan oleh Nabi dengan baik dan benar, dengan pas. Jika kita ingin mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran kok tanpa Nabi, dijamin salah. Ya, saya kan punya akal, saya kan tahu bahasa Arab, saya kan punya otak, ya ngapain melihat Nabi? Udah saya baca sendiri, dijamin sesat. Nggak mungkin nggak? Tidak mungkin tidak. Karena yang paling tahu tentang Al-Quran siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah Rasulullah siapa?
Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu, yang ingin memahami Al-Quran, agama Islam ini, kok tidak melewati Rasul dan para sahabat, dijamin sesat. Pasti, nggak mungkin nggak. Contohnya siapa, Bu? Contohnya tahu? Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah. Ini aliran-aliran sesat, firqah-firqah dalal yang mempelajari Al-Quran, ingin tahu tentang agama, tapi tidak lewat Rasul dan para sahabat. Nomor satu siapa? Maksudnya yang pertama, bukan nomor satu sesatnya ya. Yang pertama kali sesat dalam hal ini siapa? Khawarij. Khawarij itu sudah muncul, sudah ada, sudah sesat. Padahal Ali bin Abi Thalib masih hidup, Muawiyah masih hidup, Ibnu Mas'ud masih hidup, Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, masih banyak yang hidup. Padahal mereka sahabat-sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi, susah senang bersama Nabi. Tentu mereka lebih tahu tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang Islam daripada siapapun, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Bukhari, pokoknya daripada siapa. Maka wajib kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kemudian sahabat tadi ya. Jadi nggak boleh kita bilang bertentangan ini, nggak mungkin. Ada tokoh di negeri kita ini, beliau sudah nggak ada ya, beliau sangat tegas terhadap bid'ah, tapi dalam hal ini beliau tergelincir. Apa? Ketika memahami hadis badal haji. Bu pernah dengar badal haji? Ketika Rasul berpapasan dengan seorang wanita, sepertinya ketika haji ya, wanita ini bertanya, "Ya Rasul, ayahku bernazar pergi haji, tapi belum kesampaian pergi haji, beliau sudah wafat. Afa ahujju lahu, bolehkah aku menghajikan beliau? Bolehkah aku menghajikan beliau?" Jawab Nabi apa? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Jika ayahmu hutang kepada manusia, maka engkau sebagai anak, sebagai ahli waris, wajib membayarkan hutangnya. Sekarang ayahmu berhutang kepada Allah, nazar itu hutang ya. Jadi kalau ibu terlanjur nazar, maka harus dibayar, karena itu hutang. Dosa besar kalau tidak dilakukan ya. Adapun nazarnya tidak wajib, melaksanakan nazarnya wajib. Bahkan kalau nazar dengan iwat, dengan embel-embel, Allah dan Rasulnya tidak suka. Berarti badal haji anak untuk orang tua boleh, bermanfaat, dan anak dan orang tuanya dapat pahala. Nah, si tokoh ini mengatakan hadis ini walaupun sahih riwayat Imam Bukhari, tetapi isinya tidak sahih. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran surat An-Najm ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia lakukan sendiri. Jadi kalau saya yang baca Al-Fatihah, ya saya yang dapat pahala Al-Fatihah, nggak mungkin yang lain. Kalau saya yang sholat, ya saya yang dapat pahala sholat, nggak mungkin yang lain. Nah, ini kan yang hajikan anaknya, kenapa orang tuanya dapat pahala? Berarti hadis tadi bertentangan dengan ayat ini. Betul? Betul bertentangan? Tidak. Justru itu tafsirnya. Justru badal haji itu
tafsir dari wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mungkin mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia usahakan sendiri. Adanya anak, usaha siapa, Bu? Orang tua. Nggak mungkin ada anak kalau nggak ada pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu, ketika anak pergi haji, umroh, sholat, baca Al-Quran, jihad, sedekah, orang tuanya yang sudah meninggal dapat pahala apa tidak? Dapat. Kalau orang tuanya itu tidak mendidik, dapat? Tetap dapat. Bahkan dia cuma melahirkan, setelah melahirkan bayi yang masih merah itu dibawa orang atau ke panti asuhan, lalu disekolahkan, dipesantrenkan, akhirnya menjadi ulama misalnya, nggak ketemu lagi, cuman melahirkan doang, dapatkah pahala? Dapat. Karena nggak mungkin ada si anak kalau tidak ada pernikahan ayah ibunya tadi. Ya, itu hasil usaha orang tua. Oleh karena itu, kalau ibu punya usaha dan usaha itu melahirkan sholat, melahirkan baca Al-Quran, melahirkan masjid, melahirkan jihad, ibu dapat pahala. Anak enggak, masih dua lagi. Apa yang dua selain anak? Apa selain anak? Masih ada dua lagi. Jadi yang tidak punya anak jangan berkecil hati, masih ada dua. Ya, ilmu. Ibu nggak punya anak, tapi ibu ingin ketika mati nanti masih mendapatkan pahala sholat, pahala baca Al-Quran. Mudah. Ibu cari anak-anak umur 3 tahun atau 2 tahun atau 4 tahun lah, cari tetangga-tetangga. Sini-sini nak, udah hafal Al-Fatihah? Belum, Bu? Nah, tidukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, tentu capek, lelah, ya kan? Jangan berharap apa-apa. Jangan berharap apa. Nah, si anak ini akhirnya hafal Al-Fatihah di tangan ibu. Hafal Al-Fatihah, udah Al-Fatihah aja dulu ya. Nanti ketika si anak ini dewasa, sholat, setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, ibu dapat pahalanya apa tidak? Dapat, karena itu usaha ibu. Coba kalau yang ibu ajarin itu 20 anak, 100 anak, 200 anak, apalagi nanti dia ngajarin lagi ke muridnya, ngajarin lagi, terus Allah tidak bakhil, Allah tidak hitung-hitungan ya. Nah, maka jangan ogah-ogahan ya, ngajarin banyak ya. Atau mungkin ibu ngajarin apalah, banyak kan yang ibu tahu. Yang ibu tahu, adik-adik ibu belum tahu, ibu tahu, tetangga ibu belum tahu, dia mau diajari. Nah, satu lagi, iya, duit, uang, harta. Ibu nggak punya ilmu apa-apa, anak nggak punya, tapi ibu kalau meninggal masih dapat pahala sholat, puasa, zakat, haji, duit. Nah, mungkin ada saudara atau tetangga pinter tapi mau masuk pesantren mahal. Nah, ibu bayarin uang pangkalnya, SPP-nya, walaupun mungkin tidak 100% ya. Nanti dia dari anak soleh, apalagi jadi ustadz, dai, ulama, maka ibu dapat aliran pahala. Jadi 3 itu: anak, ilmu, duit ya, harta gitu. Ada yang keempat? Gak ada. Tolong ibu cari yang keempat, apa coba? Karena Nabi menyebut cuma 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam mati, maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3 tadi: anak, ilmu, uang. Anak, ilmu, uang, harta. Paham, Bu ya? Nah, ini. Jadi tokoh tadi keliru, karena tidak mungkin ada ayat nih, ada 4 hal yang tidak mungkin, Bu ya.
Satu, tidak mungkin ada ayat bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis yang sahih. Ini tidak mungkin, ya. Kemudian tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Nah, yang terakhir, tidak mungkin ada Al-Quran atau hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu sunnatullah, yang menciptakan Allah. Kenapa air di 0 derajat membeku? Kenapa air di 100 derajat mendidih? Itu sunnatullah, Allah yang bikin aturan. Nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama-sama dari Allah, kan? Yang akan bertentangan itu kalau yang bukan dari Allah. Maka Allah mengatakan, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Jika Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti akan terdapat perselisihan yang banyak, ya. Satu lagi, tafsir ayat Al-Quran dengan ucapan atau asar sahabat. Jadi kita jangan sombong, ya. Saya sedang belajar tafsir, ngapain bawa-bawa ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah? Ini sombong. Ini sombong. Kan ada yang begitu. Ini Al-Quran di depan kita. Ngapain segala ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud? Ya. Ibnu Katsir tidak sombong. Ibnu Katsir mengajarkan kepada kita semua bahwa para sahabat tadi jauh lebih paham dari kita. Kenapa? Tahu turunnya Al-Quran. Di akhir-akhir ayat Al-Quran, di akhir-akhir kehidupan Nabi, wahyu turun seperti apa, Bu? Seperti apa? Seperti hujan gerimis, ya. Hari ini turun, besoknya turun, besoknya lagi turun. Kalau di awal-awal Islam, wahyu turun seperti apa? Jarang sekali, ya. Bahkan pernah hampir 3 tahun tidak turun Al-Quran, tidak turun ayat, tidak turun wahyu. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab meledek Nabi. Tuhannya Muhammad udah bosan, udah ninggalin, meledek Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sedih sekali. Ya, Nabi kan tidak tahu hal yang gaib, ya. Bahkan mungkin ibu takjub dengan kisah Mujahid. Mujahid itu berguru dengan Ibnu Abbas, belajar tentang tafsir, dimulai dari Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Maksudnya apa? Turun di mana? Turun berkenaan dengan siapa? Atas peristiwa apa? Fawaidnya apa? Dijawab semua. Mungkin bisa setengah jam ini. Udah selesai, lanjut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya apa? Turun di mana? Turun atas peristiwa apa? Berkenaan dengan siapa? Fawaidnya apa? Dijawab. Selesai, lanjut lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus sampai waladhdallin. Lanjut Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Turun di mana? Berkenaan dengan siapa? Maksudnya apa? Fawaidnya apa? Dijawab semuanya. Lanjut ayat kedua, lanjut lagi ayat, terus selesai Al-Baqarah, Ali Imran. Selesai Ali Imran, An-Nisa. Selesai An-Nisa, Al-Maidah. Terus sampai An-Nas. Berapa tahun nih? Berapa tahun? Selesai An-Nas. Selesai An-Nas, lulus gitu, suruh pergi dapat gelar doktor gitu, enggak, ulang lagi dari Al-Fatihah.
kemudian Al-Baqarah lagi, Ali Imran lagi, terus sampai Anas lagi, ulang lagi sampai Ibnu Abbas wafat. Sampai Ibnu Abbas wafat baru ya. Lah ini kira-kira ilmu tafsir yang akan beliau berikan kepada kita. Mungkin hari ini kita belum memasuki surat Al-Kahfi ya, baru pembukaan. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita langsung ayat pertama. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan.